Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi di hari yang spesial hari ini, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan ada kesempatan bagi kami merenungkan firman-Mu. Kami memohon supaya Roh Kudus menolong kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 dan 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Tema kita, Yesus naik ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa Yesus terangkat atau naik ke surga merupakan peristiwa bersejarah, peristiwa historis yang sangat penting bagi kekristenan. Kenaikannya ke surga menggenapi janjinya bahwa setelah 40 hari kebangkitannya, dia akan kembali ke surga. Kenaikannya dilihat atau disaksikan oleh murid-muridnya dan juga malaikat. Mari kita lihat beberapa hal yang penting berkaitan dengan tema ini. Pertama, Yesus terangkat ke surga, menunjuk pada satu tempat yang definitif. Yesus terangkat ke surga menyatakan bahwa dunia bukanlah tempat yang kekal bagi Yesus. Yesus meninggalkan dunia untuk menerima kepenuhan kemuliaan surgawi yang sangat sempurna. Apakah surga menunjuk satu tempat atau keadaan saja? Alkitab menyebutkan bahwa surga sebagai tempat tinggal dari makhluk ciptaan, yaitu orang-orang kudus dan juga para malaikat Tuhan, di mana Sang Kristus, ya Raja yang kekal, ada di sana. Sejumlah ayat juga menunjukkan tentang surga atau tentang adanya surga maupun neraka. Misalnya kalau kita baca Mazmur 139 ayat 8. "Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau." Ayat ini menunjukkan bahwa surga dan neraka adalah satu tempat. Demikian juga Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal." Perhatikan di situ dikatakan, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Diulangi lagi di sini, menyediakan tempat bagimu. Jadi ayat-ayat ini jelas menyatakan bahwa surga itu ada dan nyata. Yang kedua, Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ungkapan atau frasa duduk di sebelah kanan melambangkan atau menunjukkan kekuasaan untuk memerintah gereja dan alam semesta. Karena dia adalah Raja, dia adalah kepala gereja. Ia juga sebagai imam besar. Kristus secara terus-menerus memberikan korbannya yang telah disempurnakan kepada Bapa sebagai dasar yang cukup bagi pencurahan anugerah pengampunan Allah. Ia secara tetap menerapkan karya pengorbanannya dan menjadikannya efektif dalam pembenaran dan penyucian orang-orang berdosa. Ia terus-menerus bersafaat bagi semua orang yang merupakan miliknya. Dan dalam kenabiannya, ia berjanji mengutus Roh Kudus untuk mengajar mereka kebenaran dan memimpin mereka dalam segala kebenaran. Ini bicara tentang Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bahwa dia pemegang otoritas kekuasaan atas seluruh umatnya. Yang ketiga, kenaikan Yesus ke surga memberi makna yang sangat penting bagi kehidupan kita. Kenaikan Yesus itu menjadi model
bagi kenaikan seluruh orang percaya ke surga. Yesus memberikan jaminan atau assurance bagi orang percaya. Dan karena kesatuan kita dengan Kristus dalam kenaikannya, kita memiliki tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kita dapat menjadi saksinya oleh karena kuasa yang telah dilimpahkan kepada kita. Kita bisa lihat itu dalam Efesus 2 ayat 6-7. Janji Tuhan bahwa Dia akan datang kembali dengan cara yang sama dan membawa kita, orang-orang percaya, ke dalam kemuliaannya. Puji Tuhan, karena sekali lagi hari ini kita memperingati akan kenaikannya, yang memberikan kita jaminan bahwa kita pun yang sudah dipersatukan dengan Kristus juga akan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa supaya melalui firman ini kami semakin diteguhkan dalam mengikut Tuhan. Kami tidak ragu bahwa kami memiliki kepastian surga yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.